Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini kita mau sebentar lagi kita mulai melakukan kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon diinfo dulu teman-teman, apakah suara saya jelas? Tolong ditulis di komen dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong diinfo juga nih siapa teman-teman yang sudah join dari wilayah mana saja nih, biar kita bisa kenal. Saya nunggu ya teman-teman. Mas Abdul Aziz ya, jelas ya Mas, insya Allah jelas. Waalaikumsalam. Ya, boleh info dari mana saja? Apa semua dari Jakarta atau ada dari luar Jakarta teman-teman? Oh, dari Lampung, Mbak Anissa ya. Bekasi, Mas Andriwan. Nah, sama kebetulan Mas Andriwan juga dari Bekasi nih. Ya, ini temanya bentar saya dulu ya. Mas An Mas Andi staf sus Jokowi hadir dari sana. Wih, mantap. Bogor. Ya, mana lagi nih saya tahu paling jauh dari mana yang paling jauh. Sebelum saya undang ustaznya nanti, nah, pada kesempatan hari ini kita judul teman-teman, bisakah pas modal jadi syariah? Nah, memang ada pertanyaan di tempat kita, yang ingin bertanya nih, sebenarnya pas modal itu benar halal apa enggak sih sebenarnya? Nah, ini dia nih. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan pada selama teman-teman kami punya eh, materi judulnya bedah fatwa ekonomi. Nah, memang kami sudah sama-sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi syariah. Nah, pada kesempatan nanti selama Ramadan ini selama bulan Ramadan akan ada setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5, begitu mulai dengan hari ini jam 4 pada hari ini tanggal 5 Mei, kemudian minggu depan juga ada tanggal 2 Mei, dan minggu depannya lagi dari Selasa tanggal 19 Mei kita akan bedah nih, yang namanya fatwa ekonomi syariah. Nah, seperti itu. Live-nya di save ya. Oke, siap Mas Movi. Nanti live-nya saya save. Nah, narsumnya dari mana? Wah, ada dari Kalimantan juga nih. Iya. Narsumnya nanti ada dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada ustadz lah intinya. Sebentar lagi saya join ustadznya. Saya akan ajak join ustadznya nanti. Saya lihat paling jauh masih dari Kalimantan ya. Ada nggak yang lebih jauh dari Kalimantan ya? Ciamis. Ada yang lebih jauh dari Kalimantan? Saya pengen tahu nih. Kalau tidak ada jaminan boleh nggak? Nanti ditanya ya. Ditanya silakan boleh. Nanti saya coba jawab. Atau teman-teman nanti jawab juga. Ya, sementara paling jauh dari Kalimantan. Sambil saya menunggu ustadznya. Oke. Oke, saya coba invite ya. MUI Pusat. Banjarmasin. Wah, Kalimantan. Masih Kalimantan tuh Banjarmasin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz bisa dibalik nggak? Oh, landscape ya? Apa bukan?
Potret aja, Tat. Potret. Waduh, Ya. potret gimana ya? Bisa nggak? Nah, gini lebih cakep. Duh. Agak susah ini kalau balik ya. Bisa nggak? Bentar. Ya. Ini jaringan atau apa ya? Oke. Jaringannya Ustadz. Nah, betul. Waduh. Bisa, Tat. Santai ya, santai. Kalau di landscape gimana ya? Di landscape itu karena yang komentarnya jadi nggak kelihatan, Tat. Jadinya nabrak Oh malah gitu. kasihan. Makanya kita coba ini. Ya, sementara tadi saya lihat masih dari Kalimantan paling jauh. Ada nggak dari Sulawesi? Saya pengen tahu nih, ada nggak teman-teman dari Sulawesi? Jambi? Oke, lumayan jauh Jambi. Bentar Mas ya, tak pasang ini kan. Ya Pak, nggak apa-apa, santai. Jepara, Bisa nggak? weh. Ini kalau ngomongin Jepara berarti ngomongin kayu nih ya. Masih ada nggak ya kayu jati dari Jepara nih? Jadi begini. Sulawesi, Mas Tasman nih. Halo Mas Tasman, sehat semuanya teman-teman semua? Ada dari Depok juga? Sulawesi Selatan, berarti Makassar ya Sulawesi Selatan ya. Magelang, Banjarmasin, oh ada yang deket juga Tangsel ini. Ya. Ke atas jelek. Harus pakai handset. Ya, Jakarta. Halo Mas, gak usah pakai headset, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya juga nggak pakai Pak. Selama jelas. Sip, oke. Kalau enggak nanti dideketin juga boleh dideketin. Biar lebih kelihatan. Ya. Kita mulai saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Oh, monggo Pak, monggo. Lebih dekat juga boleh Tat, biar kelihatan. Udah, belum? Siap. Siap. Ya, kita mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan ya, terima kasih banyak Bapak. Ada pada kesempatan kali ini seperti saya tadi bilang, Syariah Indonesia komunitas akan mengadakan kegiatan seri bedah fatwa DSN MUI terkait dengan ekonomi syariah atau khususnya dengan pasar modal syariah, teman-teman semua. Nah, kita akan berlangsung selama 3 kali kegiatan, yaitu pada hari ini, kemudian Selasa minggu depan tanggal 12 dan tanggal 19 bulan Mei tahun 2020. Di sini kita akan membahas semua hal terkait dengan fatwa DSN MUI. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita ambil adalah bisakah pasar modal syariah, pasar modal menjadi syariah? Nah, ini pada kesempatan ini Ustadz sudah hadir dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya Pokja Kelompok Kerja Pasar Modal. Nah, ini sudah ada Ustadz Mahbub. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat, Tat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sehat. Ini kita hari yang ke-11 ya, Tat ya? Ya, ini 11 ini. Alhamdulillah. Ya, hari ke-11. Ya. Nah, ini Tat, di kita ini tuh banyak Tat sebenarnya yang bertanya nih dan masih ragu juga. Bener gak sih pasar modal syariah ini syariah gitu? Nah, ini dia nih, pertanyaan langsung menjurus nih Tat. Nah, pada kesempatan kali ini memang Tat, kita akan membagi 2 segmen Tat, yaitu adalah fatwa terkait dengan prinsip syariah, yang mungkin saya minta tolong Ustadz dibahas, itu fatwa nomor 40 Tat. Nomor 40 itu fatwa dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua adalah fatwa mengenai sukuk Tat. Nah, biar kita fokus nih. Ya. Nah, mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan dulu Tat terkait dengan pembahasan ini sebelum kita langsung dijawab Tat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
ada satu pertanyaan, apakah pasar modal syariah itu adalah syariah, kan begitu itu kan? Itu berangkat dari pertanyaannya menurut saya. Saya kira kita harus tahu bahwa apa yang disebut dengan pasar modal, kalau kita melihat merujuk kepada fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI, dikatakan bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Itu disebut dengan sebagai apa disebut dengan pasar modal. Pertanyaannya, itu adalah pasar modal dalam pengertian yang sifatnya umum ya, belum ada yang disebut dengan pasar modal syariah itu yang seperti apa. Iya. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah itu? Tentu adalah pasar modal syariah itu adalah pasar di mana terdapat prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan di dalam pasar modal itu sendiri. Maka kemudian bahwa pasar modal syariah adalah pasar berdasarkan prinsip syariah, tentunya sudah sejalan dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, di mana ketetapan itu di samping itu juga pedoman umum prinsip penerapan syariah di bidang pasar modal yang diterapkan oleh OJK, ya kan? Jadi sebuah pasar modal syariah dikatakan pasar modal syariah, ya itu adalah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Itu disebut sebagai prinsip pasar modal syariah. Ada beberapa prinsip ya, prinsip-prinsip syariah itu maksudnya sebenarnya apa sih? Maksudnya itu tentu prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN gitu kan. Seperti misalkan tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada doror, tidak boleh ada tadlis, tidak boleh ada ghis, tidak boleh mengandung perjudian dalam pasar itu. Itu bagian daripada prinsip-prinsip yang memang ditetapkan di dalam pasar modal atau menjadi kriteria sebagai pasar modal syariah. Seperti misalnya emiten gitu ya, atau perusahaan yang ikut di bursa itu misalkan itu juga harus syariah juga, bukan cuma sekedar transaksinya gitu kan, tetapi emiten juga harus, misalkan dia perusahaan ya, maka perusahaannya itu harus bergerak di dalam bidang-bidang yang dihalalkan, bidang-bidang yang sudah halalan toyiban gitu loh. Maka nggak boleh misalnya kemudian masuk dalam pasar modal syariah perusahaan minuman keras, bahkan tembakau itu kan ya, pabrik rokok itu kan juga nggak boleh masuk. Sahamnya dia tidak diperbolehkan karena yaitu karena soal tembakau tadi itu, karena di dalam tembakau menjadi sesuatu yang dikatakan makruhan gitu, menghisap tembakau itu, bahkan MUI kan ada menyatakan ada khilaf hukumnya di dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia itu. Maka karena itu tembakau tidak masuk, perusahaan-perusahaan tembakau atau rokok tidak masuk dalam kategori, masuk dalam bingkai besar pasar modal syariah. Yang nggak bisa masuk kan gitu. Selanjutnya, kalau boleh saya summary dari yang Ustadz tadi, berarti pasar modal kan kegiatan transaksi ya, Tet ya? Iya. Namun demikian, walaupun transaksinya juga bukan berarti transaksinya saja yang dilihat secara prinsip syariah, tapi juga ternyata adalah perusahaannya, Tet ya? Iya. Jadi ada dua hal ya, Tet ya? Dua hal. Satu, perusahaannya yang harus sesuai syariah juga. Yang kedua adalah cara berdagangnya harus sesuai syariah. Iya, cara berdagangnya itu. Jadi ada dua hal penting yang dikatakan. Jadi perusahaannya itu juga dilihat core bisnisnya yang
bagaimana ini? Ya, Ya ya, kan ya. jelas pendapatannya perusahaan bagaimana itu, halalnya harus berapa, macam-macam itu kan. Pendapatan halalnya tidak boleh lebih 10%. Misalkan kayak gitu kan. Ya. Gitu itu pendapatan halalnya itu. Hutang ribawinya tidak boleh melebihi daripada 45%. Itu kan sebagai satu keputusan itu kan gitu. Istiad yang dilakukan oleh Dewan Syariah untuk melihat agar dia bisa betul-betul syariah. Jadi bukan hanya sekedar akadnya, apakah menggunakan akad yang sesuai fikih atau syariah atau tidak. Tidak cukup itu ternyata. Ya, ya. Sehingga kalau misalkan begini, makanya kemudian kan perusahaan-perusahaan itu pun dilarang, misalkan itu tadi saya sebutkan, tidak boleh perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam bidang-bidang yang tidak diperbolehkan, seperti jual minuman keras, terusan jual rokok, itu sampai tidak boleh itu kan. Nah, di samping itu, terus pertanyaannya kan kemudian, kalau misalkan disebut dengan pasar modal kan juga termasuk memuat soal perdagangan efek itu kan. Pertanyaannya, apakah jenis efek ya, jenis efek yang termasuk dalam efek syariah itu kan gitu. Banyak sebenarnya yang mencakup, termasuk itu saham syariah tentu, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif beragun aset itu KIKEBA yang syariah, surat berharga lainnya yang sudah prinsip-prinsip syariah, itu bagian daripada jenis-jenis efek yang termasuk dalam kategori efek syariah. Nah, di dalam kesempatan ini ya, di dalam kesempatan ini kita mau membincang tentang yang disebut dengan obligasi syariah, ya kan? Obligasi satu dulu namanya obligasi syariah. Kalau sekarang disebut namanya sukuk kan gitu Pak ya. Kalau dulu namanya obligasi syariah, sebagaimana dilihat dari fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, misalnya kita bisa melihat fatwa nomor 32. Nomor 32 itu bicara soal obligasi secara umum itu kan. Yang dimaksud dengan obligasi syariah itu sebenarnya apa itu kan? Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pemegang obligasi syariah, bisa berupa baik biasa atau margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh temponya. Kan obligasi syariah. Tetapi kemudian istilah obligasi syariah itu pada akhirnya apa ya? Diganti ya. Diganti dengan istilah sukuk. Diganti ya. Tapi substansinya tetap sama kan gitu. Substansinya tetap sama gitu. Baik obligasi syariah maupun sukuk itu pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Karena sukuk itu, kalau kan surat berharga juga kan, yang jangka panjang pada syariah, yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah
Berupa apa? Berupa bisa jadi bagi hasil ya, atau fee Bisa atau fee, margin bagi sebagainya. hasil, Kan? Tergantung akad yang digunakan. Kalau misalkan menggunakan mudorobah maka bagi hasil. Kalau menggunakan ijaroh maka ujroh tadi itu kan, uang sewa tadi itu. Dan di mana serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nanti beberapa tahun kemudian ya baru dibayarkan seluruhnya tuh. Nah, itu kemudian terjadi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana DSN kok makin menggunakan istilah obligasi? Ya karena pada saat fatwa itu muncul ya, belum ditemukan istilah sukuk, belum didapati istilah sukuk. Baru belakangan kalau saya lihat fatwa terkait sukuk ini tahun 2002 ya kayaknya. Ya, 2002 itu. Baru kemudian belakangan ditemukan istilah sukuk itu kan. Apa itu? Ya, sukuk sebenarnya sama surat berharga. Jadi sukuk kalau kita itu sama kalau dengan kita surat berharga juga. Syariah ya. Ya, obligasi syariah juga itu. Karena nanti akan dibedakan antara obligasi syariah dengan obligasi yang non syariah lah ya. Obligasi dan obligasi biasa itu ada bedanya. Non syariah ya. Iya. Bedanya karena apa kan kalau obligasi syariah kan harus punya yang disebut dengan usul ya. Misalnya itu harus disebut dengan usul. Apa itu usul? Usul obligasi yaitu aset yang melatar belakangi adanya obligasi kita, penerbitan obligasi itu. Atau di dalam bahasa yang sederhana disebut dengan usul sukuk, kan gitu. Sebenarnya usul yang disebut dengan usul sukuk. Kita tahu kan bahwa sukuk itu juga sama, sekali lagi sukuk itu sama dengan obligasi syariah. Itu gitu yang penting. Apa itu sukuk? Itu ya sama. Sukuk itu adalah wathaiq mutasawiyatul qimah tumassilu hisosan syai'ah fi milkiyatil milkiyati a'yan au manafi au fi mawjudati masyru'in muayyan au nasat istimthalin khas. Itu misalnya kita mengambil definisi yang dikemukakan oleh Hayatul Muhasabah wal Murajaah. Gampangnya apa tuh, Tat? Teman-teman. AUVV itu. Jadi wataik mutasawiyatul qimah itu ya, surat berharga yang nilainya sama, yang mencerminkan bagian-bagian yang tak terpisahkan dalam kepemilikan aset berwujud, manfaat atau mewujudati aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan ya. Itu kan sama sebenarnya dengan obligasi kan. Ya, dengan obligasi syariah ya. Ya kan sebenarnya sama, obligasi syariah kan juga surat berharga itu kan yang mencerminkan kepemilikan dia pada aset atau apa yang mendasari munculnya atau lahirnya daripada obligasi syariah atau diterbitkannya daripada obligasi syariah. Nah, sekarang kita tidak usah menggunakan obligasi syariah, menggunakan istilah suwaya, penggunaan istilah sekarang. Ada perbedaan antara, biar kita lebih enak ya, kita menggunakan istilah sukuk, karena sukuk itu masih obligasi syariah. Ada perbedaan yang mendasar antara yang disebut dengan sukuk dan disebut dengan obligasi. Yang pertama, sukuk itu sekali lagi bukan atau obligasi syariah ya, sukuk atau obligasi syariah. Itu bukan merupakan surat utang, bukan melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Ini berbeda dengan obligasi yang biasa itu kan, di mana itu adalah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh misal perusahaan apa-apa itu kan, terus suruh bayar kupon dan ada hasilnya, ada bunganya kan gitu. Itu gitu perbedaannya. Sedangkan
Obligasi biasa itu adalah surat utang. Ya, Kalau sukuk bukan itu surat utang. tapi mereka bukti kepemilikan bersama atas Kepemilikan aset yang melatar atas belakangi, underlying aset ya. Iya, iya. ya, atas aset Oke. yang menjadikan penerbitan sukuk atau Sukuk usul tadi. sukuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, klaim kepemilikan didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Ya kan? Beda kalau disebut dengan obligasi. Kalau jelas emiten menyatakan sebagai pihak peminjam kan gitu. Ya. Kan gitu kalau obligasi saya pinjam tapi keluarkan surat berharga, surat pinjaman kan gitu. Bedanya dengan utang duit kan begitu sebenarnya. Kalau duit kan pak kasih duit gitu kan. Kalau ini Ya, ada zamannya surat berharga ini kan gitu. Yang ketiga, kalau sukuk itu harus digunakan untuk kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariat itu penting. Gak boleh kemudian untuk hal-hal yang misalnya untuk mengembangkan bisnis ribawi misalnya itu nggak boleh kan gitu itu. Ya, ya. Tetapi kalau obligasi itu dapat digunakan apa saja, suka-suka yang minjem kan, mau digunakan untuk yang bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak terserah. Tapi kalau sukuk dibatasi, dia apa ada pembatasan, ada takyid, dia hanya boleh untuk pengembangan atau untuk aktivitas aktif yang la yukhalifu syar'a, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, ya, ya. Yang ketiga, keempat ya, jenis ada jenis penghasilannya bisa imbalan, ya kan, tergantung akadnya. Tergantung bisa akad bagi gitu ya, kalau gitu ya. bisa margin, bisa capital gain itu kan. Tetapi kalau obligasi itu cuman bunga atau kupon ya. Yang kedua capital gain itu sudah kan gitu. Selisih penjualan Jadi itu. memang berarti gini ya, Tet ya. Dalam syariah, karena banyak nih teman-teman, kalau syariah tuh harus bagi hasil gitu. Ternyata enggak ya. Enggak. Syariah itu tidak harus bagi hasil ya. Enggak, Bisa, tergantung akad sukuknya. ya. Apakah kalau misalkan sukuk mudorobah, ya kan, bagi ya hasil. dia itu merupakan, tapi begitu ngomong sukuk ijaroh bukan bagi hasil lagi itu kan. Ya, Tapi itu ujroh. adalah ujroh, itu kan sewa. Yang Sewa dapat ya, Tet ya. dia hanya flat kalau ijaroh itu kan. Nah, ini dia nih. Jadi memang syariah itu tidak sebatas soal bagi hasil aja nih. Termasuk di Iya. sukuk ya. Di sukuk berarti pendapatan atas sukuk tadi yang dimiliki mungkin keuntungan untuk investor tadi bentuknya macam-macam tergantung daripada akad yang diterbitkan dari penerbitan sukuk tersebut gitu ya, Tet ya. Iya, begitu. Ya, ya. Kalau kan nanti gampang. Jadi kalau orang tidak usah ribet ya kalau sekarang. Liatin kalau mobil sukuk ya. Oh iya itu sukuk mudorobah. Oh berarti itu bagi hasil kan gitu. Bagi hasil. Oh itu sukuk ijaroh. Oh berarti itu flat, itu dapatnya itu ijaroh. Dapat sewa kita itu buat pengembalian kan gitu. Yang terakhir yang penting. Kelima. Kalau obligasi syariah atau sukuk itu perlu adanya usul sukuk. Atau yang disebut apa itu usul sukuk? Usul sukuk itu yang disebut dengan istilah underlying sukuk, yaitu aset aset yang melatar belakang atau yang menjadi dasar daripada penerbitan sukuk. Ya kan? Ada berapa aset? Bisa yang pertanyaannya, apakah semua aset? Ada berapa? Ada setidaknya ada 5, ada 5 yang ada 5 aset yang bisa menjadi dasar atas penerbitan sukuk. Kalau kita tadi melihat definisi yang saya sebutkan, yang dikemukakan oleh Hayatul Muhasabah wal Muraja'ah menyatakan wathaiq mutasawiyatul qimah tumasil hisasan fi milkiyatil a'yan wa manafi' au mawjudan maksud muayyan au nasyat istimrarin khas. Jadi ada 5 setidaknya. Yang pertama aset berwujud. Ini bisa bangunan, ya kan? Berarti bangunan. Ini bisa gedung ya. Misalkan bangunan ini digunakan untuk menerbitkan sukuk ijarah, di mana emiten itu menyewakan kepada investor, ya kan? Setelah dapat uang sewa itu, kemudian si investor tadi itu mewakilkan kepada emiten untuk mencari orang yang ngurus bagian kepada orang yang menyewa, yang mau menyewa kembali itu kan, yang mau menyewa kembali. Atau bisa saja emiten itu yang menyewa. Kan gitu. Misalnya disewa mall gitu ya, Tet ya. Ya, pertanyaannya kan begitu, misalnya investor itu
sewa kepada emiten 1 miliar misalnya. Kemudian si investor nanti tidak kembali selama setahun atau 2 tahun misalkan itu ya. Ya, 1,2 miliar kan gitu. Itu boleh kayak gitu kan? boleh Itu begitu sesuatu tuh ya. yang dibolehkan. Kenapa? Karena bisa saja pihak penyewa itu menyewakan kembali dengan harga yang lebih mahal itu dapat Ya. diperbolehkan. Bisa misalnya pandangan ini bisa kita lihat di dalam pernyataan atau penjelasan di dalam kitab apa ya? Kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, salah seorang pentolan dari kalangan mazhab Hanafi, di mana Ibnu Qudamah menyatakan yajuzu lil mustajir ijaratul ain bimithil ajri wa ziyadah, bahwa penyewa itu boleh untuk menyewakan kembali benda yang disewa dengan sejumlah apa? Dengan sejumlah apa ya? Ya dengan uang sewa yang sama atau lebih gitu. Ya, Jadi ya. gitu. Itu diperbolehkan. Itu Boleh. dikutakan oleh Wanas So'alehi Ahmad. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai muassis atau pendiri daripada mazhab Hambali. Jadi diperbolehkan. Begitu emiten itu mewakilkan kepada apa? Investor mewakilkan kepada emiten untuk menyewakan yang kan dia sudah punya sewa itu, disewakan kembali Ya. dengan harga misalkan 1,2 miliar, Dapat lebih. di mana biasanya itu yang 200 juta itu dicicil itu kan, sewanya Ya. itu dikasih. Tapi begitu pada hari akhir diberikan yang semuanya itu yang 1 miliarnya kan gitu. Oh ya, ya. Pokoknya itu diperbolehkan Ya. karena itu menggunakan akad. Ini yang paling simpel ya, akad yang disebut dengan sukuk ijarah itu. Ustaz, ini Jadi- ada satu pertanyaan yang langsung relevan sama yang Ustaz disampaikan nih. Gimana? Apakah hukumnya bila ada perusahaan multifinance atau mungkin lembaga keuangan menerbitkan suku boleh? Iya itu boleh. Boleh. Makanya saya lihat. Tadi ya. Makanya begini, pertanyaannya begini kan. Ada hal yang menurut saya menarik. Bolehkah perusahaan, ya kayak bahkan bank lah, kita kayak itu kan ya. Iya, Bang. Istilahnya itu adalah bank misalnya. Bolehkah bank itu menerbitkan sukuk? Mari kita lihat dulu. Pada dasarnya, kalau kita mau bicara soal disebut dengan muamalah itu pada dasarnya adalah hukumnya boleh. Itu hukum asal yang harus kita pegang. Pada dasarnya karena itu boleh, kecuali misalkan ada dalil yang kemudian melarang baginya untuk tidak memperbolehkan. Maka kaidah asal dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibah illa ayyadulla dalilun ala tahrimi, bahwa pada prinsipnya dalam soal muamalah itu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya kan gitu, itu prinsip pertamanya itu. Pertanyaannya kemudian, apakah misalnya bank ribawi, ya, bank konvensional menerbitkan saya harus dilihat dulu. Kalau kita tahu bahwa emiten ya yang mengeluarkan efek itu atau surat berharga syariah itu kan harus ada persyaratan. Harus memenuhi persyaratan. Salah satunya yaitu adalah core bisnisnya dia. Bahwa core bisnis dia apa ini? Apakah misalkan bisnisnya itu adalah bisnis sesuatu yang bertentangan dengan syariat atau tidak? Kalau bisnis dia itu bertentangan dengan syariat atau aturan-aturan syariat, maka dalam konteks ini multi-finance tadi itu ya bertentangan tidak diperbolehkan. Ya. Ya kan gitu.
Karena untuk menerbitkan efek juga harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Misalkan yang tadi kan soal apakah dia bergerak dalam apa dulu, multi finance yang bagaimana. Kalau misalkan kemudian dia itu adalah hutang riba kan jelas nggak boleh itu. Jelas itu tidak diperbolehkan di dalam konteks ini. Tidak semua multi finance dapat untuk mengeluarkan, kecuali multi finance yang misalkan yang memang misalnya sudah memenuhi aturan-aturan syariat. Bisnis yang ia kelola, bisnis yang ia jalankan, ya itu sudah sesuai dengan standar syariah. Bahkan sampai hutang ribaunya dia itu juga, itu sudah harus standar yang sudah ditetapkan. Misalnya dia nggak boleh 45% itu ya, dari aset yang ada. Yang kedua, pendapatan halalnya nggak boleh melebihi 10%. Itu salah satu bagian daripada kayak seperti saham ini sebenarnya ya. Kalau yang saham dikatakan sama syariat itu. Sama juga perusahaan itu juga boleh mengeluarkan apabila misalkan dia itu perusahaannya memang sudah sesuai dengan standar syariat. Kalau tidak ya tidak kan gitu. Makanya nggak semua multi finance dapat mengeluarkan sukuk kan gitu. Meskipun pada hukum asalnya boleh. Ya kan? Boleh. Kecuali ada hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Apa yang melarang? Oh, ternyata dia itu dalam prakteknya ya atau dalam bisnis usahanya ternyata usaha yang bertentangan dengan syariat. Kan jadi nggak boleh itu akhirnya. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya ada bank konvensional nerbitin sukuk, pada dasarnya boleh. Contohnya tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan unit usaha syariahnya. Nah, itu boleh tadi. Ya, bisa jadi dibolehkan. Tetapi kalau kemudian dia itu ternyata tidak ada hubungan dengan syariahnya, nah itu jadi masalah lagi itu kan. Ya. Kecuali misalnya nerbitin sukuk buat ngembangin usaha yang konvensional ya nggak boleh. Tetapi juga harus dilihat. Harus dilihat juga, bukan cuma sekedar itu. Yang perlu dilihat juga adalah usul sukuknya. Underlying sukuk itu yang bagaimana ini? Ya, harus lihat tuh kan ya, underlying harus bagaimana? Dia harus sesuai dengan prinsip syariah. Kalau enggak ya nggak boleh. Ya Tat, ini lanjutnya Tat. Kalau sukuk kan Tat ya, ada sukuk yang diterbitin oleh perusahaan biasa, ada sukuk yang diterbitin sama negara. Nah, ini sebenarnya secara konsep sebenarnya sama atau beda, Tat? Jadi gini, kalau kita misalnya gitu ya, sebenarnya secara konsep, kalau dilihat dari secara fikih itu sama. Secara konsep itu sebenarnya sama gitu. Cuman yang satu diterbitkan oleh korporasi itu ya, korporasi biasa ya, yang satu diterbitkan oleh negara. Itu sebenarnya gitu. Karena itu memang kalau negara lebih tentu lebih dari sisi kepercayaan tentu lebih oke gitu ya, karena ditopangkan oleh negara. Tapi secara prinsip sama sebenarnya. Kalau dilihat dari perspektif fikihnya sebenarnya sama. Karena persyaratannya juga harus sama gitu. Bahasa sama juga ya. Ya kan gitu, karena persyaratan harus dipenuhi negara untuk menerbitkan sukuk misalnya, ya dia harus punya usul sukuk, underlying sukuk harus ada kan gitu. Ini kan juga berlaku baik pada suatu negara atau yang disebut dengan SBSN ya, surat berharga syariah negara itu, maupun tidak. Itu juga berlaku kan, harus ada underlyingnya. Di dalam penggunaannya juga sama kan, penggunaannya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh syariah. Di dalam konteks ini tentu mengacu kepada fatwa yang telah dibuatkan Dewan Syariah. Itu kan sebenarnya sama, cuman bedanya yang saya diterbitkan oleh negara, oleh korporasi. Karena itu dikatakan surat berharga syariah negara atau dapat sukuk negara adalah surat berharga negara yang berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian atau hissah dari aset SBSN ya, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam ini kan gitu, macam-macam ya kan. Asetnya bisa
gedung kan bisa jadi begitu itu kan, bisa gedung, bisa proyek ya kan, proyek yang sudah ada kan bisa gitu itu kan. Beberapa waktu yang lalu itu kan pengelolaan Sunda itu ya, yang retail ya apa ya, 1 juta tuh harganya apa ya, yang paling murah itu ya, 1 juta ya. Sukri ya. Kan itu Bisa bagian itu kan 2 juta. underlying atau usul adalah proyek yang sudah berjalan kan gitu. Ini ada proyek nih, ada sekian proyek, insya Allah nanti akan balik dalam kondisi sekian. Mau nggak ini kamu bayarin gitu? Oke, ya silahkan. Kalau saya lihat tadi pembahasannya sudah cukup banyak dan memang kita karena udah setengah jam kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu tadi ya. Ya silahkan. Ya nih kalau saya lihat teman-teman nih banyak yang bertanya mengenai saham, fokusnya banyak yang saham. Jadi saya mau mengutamakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema pada hari ini, yaitu adalah prinsip-prinsip syariah, dan yang kedua fatwa mengenai sukuk. Nah, karena untuk saham akan dibahas minggu depan insya Allah. Nah, ini saya cuma mau beberapa pertanyaan dari Mas U Kurniawan. Akad apa yang digunakan ketika berinvestasi di pasar modal syariah nih, Tat? Ini basic nih ya, buat teman-teman. Ini ini menarik pertanyaannya ya. Ini pertanyaan sebenarnya sangat luas sekali itu kan ya. Iya. Luas sekali itu pertanyaannya. Bisa 1 semester. Jadi begini, kalau misalkan gini ya, kan kayak gitu. Kalau misalkan Anda bicara beli sukuk ijarah, maka akad yang digunakan adalah akad ijarah kan begitu. Kalau Anda bicara soal sukuk mudharabah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah kan gitu. Pertanyaannya begini. Kalau misalkan Anda beli saham misalnya, kan nggak mungkin orang itu sekarang menggunakan beli saham kepada apa? Beli saham di bursa efek ya, misalnya ini soal saham ya, misalkan saham gitu loh. Kan nggak mungkin juga itu. Tiba-tiba orang beli saham di bursa efek beli saham ke sana kan nggak mungkin itu. Mesti harus melalui dengan perantara itu. Akad yang digunakan di dalam konteks ini ada dengan cara akad ju'alah. Ju'alah. Iya. Ya, akad ju'alah. Ju'alah itu apa ya? Yang paling bahasa paling enak itu ya. Ya, apa ya? Kalau ju'alah itu apa? Bahasa yang paling sederhana itu ju'alah itu. Ya ju'alah lah kira-kira itu. Jualin Ya. gitu. Ya, sukses fee lah kira-kira itu. Kalau kamu bisa dapat saham, kamu dapat sukses fee itu pakai dengan pendekatan itu. Macam-macam tergantung. Tergantung bagaimana kita mau ngurus itu apa. Kalau Oke. Udah, bisa lagi. Ya, selanjutnya. Sebentar. Selanjutnya ini, Tat. Apa saja yang dibolehkan di pasar modal konvensional tapi dilarang di pasar modal syariah? Ini masih umum-umum nih, Tat. Ini kayaknya pasar modal yang mana ini ya? Karena itu penting gitu kan. Kalau misalnya kita melihat pada fatwa nomor 40 ya. Fatwa nomor 40 sebentar.
Saya mau cek dulu fatwa, kan banyak soal nomor fatwa nomor 40 itu kan bicara soal prinsip-prinsip. Ada juga fatwa 20 juga yang mengatur itu kan. Fatwa Ya. nomor 40 juga mengatur berbagai macam hal-hal. Contohnya beginilah. Contohnya itu short selling gitu ya. Ya, short Itu kan selling. dilarang gitu. Dilarang apa kalau di dalam sekarang nggak tahu ya di masih boleh ya. Konven ya. Dalam normal memang ada beberapa perusahaan yang dikasih list beberapa saham itu bisa di short selling dan margin. Nah, ya. Tapi kalau di Ya, dalam syariah kan syariah nggak boleh ya. tidak diperbolehkan. Begitu juga misalnya banyak sekali ya hal-hal yang ya, Mungkin saya mau nambahin sedikit, Pak. Short selling itu bahasa gampangnya buat teman-teman kali yang baru awam ya. Short selling itu adalah ngejual barang yang kita tidak punya. Itu short selling. Ya. Nah, kalau syariah itu kalau misalnya saya mau dagang ayam, berarti saya harus punya ayam dulu baru saya jualin. Ya, Kalau kalau di kemudian saya jual-jual dulu, begitu ada yang mau beli baru saya cari ayam, nah itu nggak boleh gitu, Tet ya. ya itu salah satunya ya. Salah satunya Ya, nggak boleh. Atau margin trading itu kan juga tidak diperbolehkan. Kalau di Margin dalam juga syariah tidak kan boleh. nggak diperbolehkan ya. Tidak Beda dengan boleh. misalkan yang kalau konven masih boleh ya sekarang ya masih ya. Boleh. Ada beberapa saham yang memang bisa dimargin, tapi tidak semua. Tet. Kalau di dalam pasar syariah kenapa misalkan kayak short selling dari diperbolehkan? Karena termasuk daripada payul makdum itu ya. La tabi' ma laysa indak katanya. Kamu tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Atau insider trading. Itu kan suatu hal yang juga dilarang-larang gitu ya. Tapi di konven juga kayaknya dilarang juga ya. Dilarang, Pak, Insider kalau trade. insider trading. Oh iya. Karena itu fraud itu dia. Iya ya. Ya itu paling ya. Secara syariah juga Di antara itu adalah margin trading, short selling, selling. itu dilarang di dalam pasar modal syariah, dalam pasar beras yang syariah itu ya. Berbeda Betul. misalnya dengan yang konven itu masih diperbolehkan. Ya, betul. Ada yang lain Pak pertanyaannya? Selanjutnya, Pak, tadi kan Ustadz juga udah bilang kalau saham syariah itu ada beberapa kriteria ya, Tet ya. Ada kegiatan usahanya, kemudian ada rasio utangnya gitu, Tet ya. Ada rasio pendapatan total tidak boleh banyak. Ini ada yang bertanya dari Mas Zandi Andre. Kenapa di fatwa DSN MUI tidak ada terkait dengan proporsi financial screening di saham syariah, Pak? Jadi maksudnya di fatwa kok nggak ada sih pengaturan mengenai screening tersebut gitu. Adanya di gitu. Di dalam saham itu ya, Iya, ada yang soal 45 itu kan ya. betul. Iya. Memang sih nggak ada sebutan syariah itu. Tetapi itu Fatwa dari OJK 20 kan yang juga tahu. itu kan juga hasil daripada masukan dengan DSN MUI gitu. Meskipun nggak ada sebutan. Jadi begini. Saya kira soal begini ya, soal proporsi 45% gitu Pak ya. Betul. Itu terkait soal itu ya. Ya. Kok di fatwa tidak dijelaskan secara detail kriteria saham syariah yang kegiatan usaha 45%, 10% gitu, Pak. Adanya itu di aturan OJK adanya. Ya, Kenapa nggak di fatwa ada gitu? jadi memang fatwanya soal definisi saham sudah mulai agak terlambat. Baru lagi dibahas ini fatwanya. Oh, baru sekarang mau dibahas ya. Ya. Insya Allah nanti akan segera lah. Mungkin setelah Lebaran sudah keluar lah fatwa soal saham itu lebih detail gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Bahwa kemudian kan dikatakan bahwa yang menjadi rujukan bahwa ini adalah syariah tidak syariah itu adalah fatwa DSN dan peraturan OJK sebenarnya kan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan ditetapkan oleh OJK. Kan gitu Ya. sebenarnya. Maka sebenarnya aturan OJK pun dalam hal ini juga bisa menentukan kan ya. Di samping juga adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu yang poin pentingnya. Yang kedua, soal proporsi itu sebenarnya kan hasil apa ya? Hasil daripada istihad yang dilakukan bahwa masukan sampai misalnya 10 pendapatan hal 10% kan kayak gitu itu kan. Ya. Kenapa pendapatan 10 ya karena kan atau hutang ribaunya itu 45% maksimal dari total aset itu kan. Ya. Itu kan sebenarnya
keputusan-keputusan sebenarnya ada di dalam sebuah negara. Cuman negara-negara itu, misalnya di luar Indonesia itu menentukan berbeda-beda. Ada yang menyatakan hutang ribawinya adalah 30%. Ada yang menyatakan lebih dari itu. Ada yang Indonesia memilih 45% kan gitu. Prinsipnya karena kita masih menggunakan prinsip fil aktar hukmul kul, bahwa yang mayoritas itu adalah dihukumi semuanya. Sepanjang itu mayoritas adalah yang tidak ribawi, maka masih ditoleransi. Pertanyaannya begini. Pertanyaan kemudian begini, apa yang disebut dengan mayoritas itu tadi itu? Ya kan? Memang terjadi perdebatan juga. Kalau misalkan di dalam konteks sekarang 51% itu dianggap sebagai mayoritas. Tapi ada yang menyatakan enggak, sepertiga itulah mayoritas. Ini kan soal tafsir juga, lagi-lagi soal tafsir gitu. Yang kedua, bahwa yang diinginkan pada dasarnya, ya kepinginnya kita adalah 100%. Ya. Jadi 100% nggak memiliki hutang ribawi kan gitu. Itu kepenginnya seperti itu kita itu. Tetapi kalau kita memaksakan dengan kondisi 100% ribawi, jadi nggak ada, nanti susah itu kan. Maka ini adalah bagian daripada at-tadrij ya. Bagian daripada tahapan-tahapan yang harus dilalui 45% dulu. Nanti kemudian pada saat situasi yang memungkinkan bisa lagi dikurangi lagi. Jadi 30% kan. Bisa lagi nanti pada saat yang menentukan lagi dikurangi lagi bisa jadi 20. Dia sampai habis. Itu idealnya begitu. Nah, konsep tadris itu diakui sebenarnya. Bahwa tadris atau ada tahapan-tahapan, artinya ada tahapan-tahapan dalam menuju sebuah keputusan hukum itu diakui di dalam pembentukan hukum Islam. Kita bisa melihat misalnya di dalam kasus soal Homer. Homer itu nggak tiba-tiba ujug-ujug konyol diharapkan, oh ini haram, tidak. Tetapi ada proses-proses yang dilalui, ya sama dengan yang kita inginkan, bahwa kita menginginkan apa Dewan Syariah Nasional menginginkan 45% itu sebenarnya dihapuskan semua, pengennya begitu, ya kan? Inginnya begitu nanti, pada akhirnya begitu. Tapi ini proses, ini adalah perlahan-lahan. 45 baru nanti pada saat sudah ada perbaikan-perbaikan diturunin lagi angkanya 30 misalnya, baru nanti turun. Itu keinginan kita semua. Jadi ini adalah proses yang memang harus kita lalui bersama-sama gitu. Agar bisa sampai 100% lah, 0% hutang ribawi sampai begitu. Ya. Selanjutnya nih Tat, ada lagi nih dari Mas Rio Mahdi Rio. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pasar modal itu tetap haram, Tat. Nah, ini bagaimana nih tanggapan dari teman-teman DS? Jadi begini, memang saya harus mengakui itu. Bahwa harus mengakui, memang masih ada sebagian orang yang menyatakan menganggap pandangannya, menganggap bahwa pasar modal syariah itu nggak syariah lah kayak gitu. Ya kita menghargai cara pandang seperti itu. Karena ini memang adalah persoalan muamalah, kan? Ini adalah persoalan muamalah. Di dalam muamalah itu pada dasarnya itu adalah sesuatu yang boleh. Kalau kita mau bicara begini, secara urutnya begini. Fikih itu setidaknya terbagi dua. Yang pertama disebut dengan bab ibadah, yang kedua disebut dengan bab muamalah. Di dalam konteks ibadah, kita harus ta'abbud, harus tawakuf. Udah terserah Allah itu, terserah syariat. Mau bikin apa kita nurut itu. Diskusi ya, Tat ya. Gak ada boleh ada diskusi lama, jalan nikos, gak ada perdebatan, gak ada pokok ibadah itu begitu kita nurut. Sudah ada apa adanya itu. Seperti sholat 5 waktu itu kan, sholat maghrib, isya, puasa, kita nurut lah. Yaudah. Ini berbeda dalam, makanya kemudian dikatakan di dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Bahwa pada prinsipnya, di dalam soal ibadat adalah tahrim, keharaman, larangan. Karena kita nggak boleh macam-macam, bila harus betul yang ada. Ini berbeda di dalam konsep muamalah. Di dalam bab muamalah ini, itu prinsip dasarnya adalah diperbolehkan. Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Diperbolehkan. Karena itu, ketika kita menyelesaikan dalam persoalan muamalah, melihat dalam konteks bab muamalah, yang perlu dilihat adalah ketika kita melihat satu persoalan, maka yang perlu dicari adalah apa? Dalil yang melarangnya. Ada nggak dalil yang melarangnya? Pasar modal syariah dengan segala macam dalilnya itu kan nggak ada yang melarang kan sebenarnya begitu. Tapi kemudian masih ada orang yang menyatakan itu tidak. Ya sudah. Karena memang ini namanya juga masalah istihadi itu loh.
masalah Iya. istihai. Kalau misalkan ada yang menyatakan nggak ayah haram ya monggo saja. Tetapi sekali lagi Indonesia itu adalah negara hukum. Ya enggak? Kita negara yang berdaulat kan gitu. Negara berdaulat. Pertanyaannya pemerintah saja sudah menyatakan bahwa itu adalah syariah kan gitu, sudah mengakui kan gitu. Maka sebenarnya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahwa keputusan hukum, apa keputusan hakim atau pemerintah itulah sebenarnya yarfa'ul khilaf yang harus meniadakan adanya perbedaan. Kalau ada orang yang menyatakan tidak diperbolehkan haram, itu hak dia menyatakan demikian. Tetapi ketika negara sudah menyatakan nggak ada masalah, dia harus tunduk kepada itu kan gitu. Itu yang penting. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami oleh orang. Kita menghormati. Saya menghargai ada orang yang menyatakan misalkan kayak Taqiyuddin An-Nabhani misalnya. Pernah menyatakan dalam soal menolakan tidak ada masalah menurut saya, itu hak dia, itu hak beliau dengan segala pandangan. Yang paling berbahaya menurut saya itu ketika ada orang yang menyatakan pas sama sesuatu haram itu meyakini pendapat yang paling benar itu loh. Itu menurut saya jadi masalah. Ya, Ini ya, ya. kacau. Jadi Kita merasa boleh dirinya benar, yang lain makanya salah. ya, Nah, itu bahaya ya, Tat, ya. itu bahaya Pak. Makanya menurut saya ketika ada terjadi perbedaan yang satu bilang haram, yang satu bilang halal, siapa yang menjadi penentu? Di dalam Indonesia, kita dalam hidup berbangsa dan bernegara tentu kita akan menyerahkan kepada ulil amri yaitu pemerintah. Bagaimana sebenarnya tanggapan pemerintah? Pemerintah kan sudah mengakui sebenarnya kan, mengakui bahkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di dalam konteks pasar modal syariah misalnya itu menjadi mengikat. Kenapa mengikat? Karena itu diakui oleh undang-undang, diakui oleh aturan negara. Kan gitu. Harus merujuk kepada situ. Jadi ini sudah clear. Jadi orang boleh menyatakan diri kan nggak ada masalah. Tetapi ketika di dalam konsep bernegara atau hidup bernegara, ia harus tunduk kepada aturan yang dibuat oleh negara kan gitu. Mestinya harus begitu. Karena sekali lagi adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahwa apa yang diputuskan oleh hakim, apa yang diputuskan oleh negara itu yarfa'ul khilaf, itu menghapus adanya perbedaan. Itu sebenarnya. Nanti kalau saya lihat bisa panjang kita. Kalau saya lihat waktu kita tinggal 6 menit lagi. Kalau nanti kalau kita jam 16.55 ini sekarang udah 16.08. Mungkin saya minta waktu sedikit Tat, karena beberapa yang ada yang bertanya mengenai saham. Terus terang saya tidak langsung fokus ke Ustadz terkait dengan saham karena saham akan dibahas di depan oleh Ustadz dari DSN yang lain. Saya mungkin sedikit respon di mana saja bisa lihat saham-saham syariah. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram ini juga bisa. Teman-teman, kemudian kalau misalnya teman-teman buka Google, itu tinggal cari aja daftar efek syariah. Nah, itu insya Allah sudah ada list-list mana saja saham syariah yang ada di Indonesia. Atau kalau di bursa juga ada yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia, ISI. Cari Google udah ada, bisa dapat. Kemudian mungkin satu Tat, pertanyaan tapi jawabannya singkat aja Tat. Bagaimana hukum jual beli saham secara jangka pendek? Boleh nggak tuh? Nah. Boleh-boleh aja. Boleh ya Tat ya? Ya itu kan saham yang ya kita beli saham syariah misalnya kan ya. Iya. Kita ngomong begini. Biar kita ngomong aman saja lah. Jangan yang konven ya. Kita ngomong saham yang syariah yang sudah jelas clear gitu loh ya. Iya. Yang sudah clear bahwa itu adalah saham syariah. Boleh nggak kita melakukan jual beli saham syariah itu ya misalnya. Jadi dalam jangka pendek sekarang beli besok ya nggak ada masalah kan gitu kan. Ya sekarang boleh, dijual. asal punya dia ya Tat ya. Iya, asal sepanjang memenuhi persyaratan bahwa yang ia jual adalah punya dia sendiri. Dia hasil beli kan. Baru kemudian dibeli lagi aja enggak. Makanya apa istilahnya dah capital gain itu ya. Salah satu kelebihan saham itu tuh. Capital gain itu adalah keuntungan. Jadi tadi teman-teman mungkin keluh sedikit semua semua pertanyaan terkait dengan saham syariah, bahwa saham syariah itu bisa diperdagangkan atau dijual belikan baik secara jangka pendek, jangka panjang sekali. Ini sebenarnya bebas sepanjang memenuhi persyaratan jual beli yang sesuai dengan syariah. Nah itu teman-teman cluenya buat semua pertanyaan terkait dengan yang masih ragu tentang saham syariah. Nah, kalau teman-teman tadi mau bertanya lagi terkait dengan saham syariah, nanti akan kita coba bahas dalam kegiatan yang sama, seri bedah fatwa ekonomi syariah minggu depan tanggal 12 Mei tahun 2021.
2020 bersama Ustadz Azhar, Pak. Nah, nanti selalu ada Ya. Ustadz Azhar, rekan dari Ustadz Mahbub juga. Jadi sesama Ustadz kita akan datangkan dan ingin memberikan penjelasan. Nah, teman-teman bisa ngulik tuh di sana. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Ustadz. Ini kita sekarang 5.50, sekarang tinggal 4 menit lagi kita akan selesai. Ustadz boleh dikasih closing statement sebentar, sedikit? Iya. Monggo. Jadi Ada begini. Ustadz aja. Ya, jadi begini ya. Soal pasar model syariah, yakinlah bahwa yakinlah bahwa semua proses pasar modal syariah itu pada dasarnya praktek yang didasarkan kepada fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. Yang pertama itu untuk meyakinkan itu. Yang kedua, bahwa proses-proses adanya kelompok-kelompok yang meragukan, saya kira itu wajar. Tetapi sekali lagi harus dikembalikan kepada hukum negara. Karena sebagaimana dalam kaidah fiqh, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Yang ketiga, jangan merasa ketika menyatakan menentang fatwa dosennya, menganggap pendapatnya paling benar. Itu menurut saya sangat berbahaya sekali. Karena ini masalah harus berhati-hati. Karena saling menghargai pandang satu sama lain itu menjadi sebuah prinsip. Sekali lagi, kalau terjadi perbedaan pandangan antara kita dengan yang lain, maka sekali lagi harus dikembalikan kepada negara. Dan insya Allah saya yakin sukuk-sukuk yang diterbitkan yang ada itu. Yang kedua, yang terakhir yang saya tegaskan, bahwa ketika disebut sebagai sukuk atau obligasi syariah itu tentu sudah melalui proses-proses ya yang sesuai dengan standar syar'i, karena diperlukan adanya tas. Misalnya ketika mau menerbitkan sukuk diperlukan adanya tas, tim ahli syariah atau DPS yaitu ya, dewan yang mengawasi itunya itu. Dan harus punya izin juga itu kan, harus punya izin ASPM ahli syariah. Jadi tidak sembarangan orang mengeluarkan, ini sukuk ini jadi Islami, nggak sembarang. Itu proses panjang, ada proses-proses yang harus dilalui gitu, sesuai dengan standar yang sesuai dengan standar. Semua sudah sesuai dengan prinsip syariah. Iya. Insya Allah semuanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka tidak perlu khawatir. Kalaupun masih ada orang yang menyatakan menolak itu biasa saja gitu. Harus tetap dikembalikan kepada hukum hakim atau keputusan negara kan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ustadz Mahbub atas penjelasannya, dan semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan pada hari ini juga bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Karena fatwa terkait dengan ekonomi syariah udah lebih dari 130-an seingat saya fatwa yang dikeluarkan DSN yang mengatur tentang kehidupan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih kepada Ustadz Mahbub. Semoga bisa membantu kami semua untuk mengembangkan industri pasar modal syariah Indonesia. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Yo. Coba.